Bab ke-30. Aduh, dia kenapa belum pulang? Udah mau malam lagi. Lirik Galena gelisah. Ia tak mengkhawatirkan Dava, namun ia merasa takut di rumah sendirian, apalagi ini rumah baru yang belum terlalu ia kenali sudut-sudut ruangannya. Galena memilih menuju balkon kamarnya saja untuk menikmati langit sore yang indah ini. Ia mengambil gambar langit jingga yang indah itu dan memposting foto itu ke akun sosmednya. Sedangkan Dava baru saja pulang ke rumah saat jam sudah menunjukkan pukul 6 kurang 10 menit. Ia langsung masuk ke dalam rumah yang tampak sepi. Bahkan lampu teras belum dinyalakan, lampu ruang tengah juga belum. Ia heran kemana perginya Galena, padahal mobilnya ada di garasi. Ia langsung menuju kamar. Saat ia membuka kamarnya, ia tidak mendapati siapapun di dalamnya. Kemana dia? Gumamnya. Nah, panggil Dava namun tidak ada sahutan dari gadis itu. Dava melangkah ke kamar mandi, namun sepertinya tidak ada suara jika gadis itu di dalamnya. Kemana dia? Lirihnya mengedarkan matanya, seketika matanya tertuju pada pintu balkon yang sedikit terbuka. Ia langsung melangkah menuju balkon kamarnya, dan mendapati Galena yang sedang berada di dalam kursi gantung yang cukup besar hingga bisa untuk ditiduran. Dava melangkah mendekati Galena, ingin tahu apa yang dilakukan gadis itu di sana hingga tidak menjawab panggilannya tadi. Sika, pantesan aja. Dava melihat Galena yang memejamkan matanya di sana. Terlihat sangat menikmati suasana sekali gadis itu. Ya, Galena setelah memfoto-foto langit sore. Niatnya hanya ingin rebahan saja di ayunan gantung itu, namun siapa sangka ia malah terlelap. Dava memperhatikan Galena yang nampak nyenyak dalam tidurnya. Ia hendak mengangkat gadis itu untuk dipindahkan ke dalam kamar karena hari yang sudah mulai malam. Dava menggendong Galena ala bridal style dan sesampainya di kasur ia langsung meletakkan ia di sana. Setelahnya Dava beranjak untuk mandi dan berganti pakaian. Sedangkan Galena terbangun dari tidurnya karena kaget mengira ia masih tertidur di luar. Kak Dava udah pulang ya? Lirihnya saat mendapati ia tidur di kasur dan mendengar suara gemercik dari dalam kamar mandi. Klek! Terlihat Dava keluar dari kamar mandi sembari mengusap rambut basahnya dengan handuk. Tak lupa ia sudah rapi dengan bajunya. Udah bangun? Tanya Dava yang melihat Galena yang sedang tengkurap sembari mengangkat pantatnya, tak lupa seluruh tubuhnya yang terselimuti kecuali sedikit kepalanya yang nongol, seperti bermain babi-babian. Entahlah sedang apa istrinya dengan posisi seperti itu. Cepat ganti baju, kita belanja. Suruh Dava. Galena langsung bangun dari posisinya dan menuju walk-in closet untuk mengambil baju dan mengganti pakaiannya di kamar mandi. Galena keluar dengan dress krim abstrak abu-abu di bawah lutut yang dipadukan dengan outer yang senada dengan dressnya. Tak lupa sepatu putih Nicknya. Sebentar Kak, ucap Galena menuju meja rias. Ia merias sedikit wajahnya agar lebih fresh dan menguncir setengah rambutnya dan setengahnya lagi digerai. Udah ayo. Mereka berdua turun menuju mobil Dava. Sesampainya di mall mereka berdua makan malam terlebih dahulu di salah satu restoran yang ada di dalam mall, setelahnya lanjut untuk berbelanja bahan makanan. Belanja apa ya? Pikir Galena melihat-lihat sayuran. Kak ada sayur yang gak disuka gitu nggak? Tanya Galena menoleh ke Dava. Terong, gambas. Jawab Dava. Oke, gue juga nggak suka. Ucapnya. Ya mereka berdua tipikal orang yang tidak suka dengan makanan lembek dan banyak bijinya seperti terong. Galena mengambil sayuran hijau yang menurutnya mudah dimasak dan beberapa bahan makanan lainnya seperti jamur, daging, kentang, wortel, dan lain-lain. Kak mau buah apa? Tanya Galena meminta pendapat Dava. Apa aja yang lo ambil? Jawab Dava santai. Gue suka durian. Emang gak apa-apa? Tanyanya lagi. Iya ambil aja. Busuk. Ayo pindah ke perbumbuan. Ajak Galena.
Sebelum ke perbumbuan, Dava meletakkan troli yang sudah penuh bahan makanan basah ke samping kasur, lalu ia mengambil troli lain untuk belanjaan kering mereka, sedangkan Galena menuju rak-rak bumbu terlebih dahulu. Dava hendak menghampiri Galena, namun di pertengahan ia dihadang oleh seorang perempuan. Dava ya, apa kabar? Ucap gadis itu antusias. Baik, jawab Dava singkat dengan nada bicara dan raut wajahnya yang dingin. Lo masih ingat gue kan? Tanya gadis itu lagi. Dava hanya berdehen singkat. Lo lagi belanja juga? Sama bunda lo ya? Tanyanya lagi, dia adalah Dewi wakil SIS Dava saat di SMP dulu. Siapa ini sayang? Tanya seorang wanita paruh baya yang tiba-tiba saja datang sembari membawa troli belanjaan. Dava mah, jawab Dewi sembari menatap mamanya dengan senyuman yang selalu mengambang. Di sini Galena, ia heran kemana perginya suaminya itu, kenapa lama sekali mengambil troli baru. Galena berjalan mencari Dava. Ia melihat Dava dengan kedua orang wanita yang berbeda usia. Ia tidak langsung menghampirinya. Ia ingin melihat terlebih dahulu siapa dua orang itu. Oh, ini cowok yang kamu ceritain ke mama itu? Ucap ibu itu menggoda anaknya. Ih, mama apaan sih? Ucap Dewi yang terlihat malu-malu. Galena yang melihatnya, ia menjadi tahu situasinya jika perempuan itu ternyata menyukai Dava. Tapi ia tak tahu apakah dia kenalan Dava sudah lama? Pasalnya dia juga bukan anak SMA Harapan Bangsa. Kamu lagi belanja bulanan juga ya? Tanya ibu itu menatap Dava yang membawa troli. Iya, jawabnya singkat. Bukannya tidak sopan atau bagaimana. Namun ya inilah Dava yang selalu berbicara irit kepada orang yang tidak ia kenal atau tidak disukai mungkin. Wah, gentleman banget kamu, beruntung nanti yang jadi istri kamu. Puji ibu itu dengan senyuman mengembang, sedangkan Dewi sudah senyum-senyum malu. Ih, kenapa cewek itu senyum kayak joker gitu? Pikirnya bergidik ngeri melihat Dewi yang seperti itu. Gimana kalau sama anak tante ini, dia cantik dan rajin kok. Ucap ibu itu tak tahu malu, sedangkan Dava hanya menatapnya dingin tanpa menjawab iya atau tidak. Ih mama, ucap Dewi malu-malu. Wah, nggak bisa dibiarin ini. Ucap Galena menghampiri Dava dan dua wanita itu. Bro, suara saat Galena meletakkan barang-barang yang sudah ia pilih ke troli yang dibawa Dava. Lo siapa asal naruh barang di troli orang? Ucap Dewi melihat Galena. Lah kenapa? Ini troli buat belanjaan gue kok. Ucapnya santai menatap Dewi. Nak, jangan senaknya kayak gitu. Asal naruh belanjaan kamu di troli orang. Ucap ibu dari Dewi menatap Galena tak suka. Kak, mereka siapa sih? Ucap Galena menatap Dava. Kenalan SMP. Jawabnya singkat. Oh, cuma kenalan SMP. Ucap Galena menatap Dewi. Emangnya kenapa kalau kenalan SMP? Dulu kita pernah dekat. Ucap Dewi menyombongkan dirinya. Oh, pernah aja kok bangga. Paling nggak bisa kayak gini kan? Ucap Galena sembari merangkul lengan Dava dan menatap ke Dewi penuh ejekan. Lah, jangan bangga, bundanya Dava mana mau sama cewek modelan kayak gitu? Ucap Dewi yang sudah mulai terpancing emosinya. Loh, kenapa? Gue cantik, gue juga imut, yang gak kalah penting, gue seksi gak kayak lo yang tepos itu, iya kan sayang? Ucap Galena membanggakan dirinya dan mengejek Dewi sembari merangkul Dava sensual. Sudahlah, Dava tidak tahu lagi mau jawab apa. Tapi ya memang benar apa ucapan istri kecilnya itu. Saat mendengar istrinya menyombongkan dirinya sendiri itu, Dava sebenarnya tak tahan ingin tersenyum. Ia juga mengakui apa yang dikatakan oleh Galena mengenai fisik istrinya itu adalah kebenaran. Lah! Marah Dewi mendengar ucapan Galena, apalagi Dava juga menyetujuinya walaupun hanya Kenapa? Tanyanya santai menatap Dewi.
Nak, jangan menyombong buat keributan di tempat ramai ini. Ia sangat tahu jika gadis ini sangatlah rusuh jika sudah marah. Galena mulai tenang kembali dan menampilkan senyuman palsunya. Aduh tante, kok kapo banget sih? Lagian kalau saya pakai tubuh saya buat goda pacar saya ini, apa urusan tante? Dia juga suka tubuh seksi saya ini kok. Iya kan sayang? Ucap Galena dan diakhiri nada menggoda ke Dava. Lah, gue bakal bilang sama orang tua Dava kalau lo bukan wanita baik-baik. Kesal Dewi mengancam Galena. Oh silahkan, gue sama Kak Dava di sini aja, karena bunda nyuruh kita belanja bulanan. Nah lihat kan, maksudnya calon mertua gue sangat percaya keperluan rumahnya diurus sama gue. Ucapnya bangga. Lah, geramnya. Oh iya, satu lagi. Ucap Galena melangkah mendekati Dewi dan berbisik. Kita pernah tidur bareng loh, jadi, lo kalah. Bisiknya dan menatap Dewi dengan senyum penuh kemenangan. Ayo sayang, kita permisi. Ucap Galena menggandeng Dava. Dasar jal nenegrem. Teriak kesal Dewi. Setelah jauh dari kedua orang itu, Galena langsung melepaskan tangannya dari lengan Dava. Ia merasa senang bisa membuat kesal orang yang menyukai Dava, namun ia juga kesal. Mengapa setiap ia dekat dengan Dava pasti aja ada lalat-lalat yang datang mengganggu. Udahlah cepet terus pulang. Ucap Galena mengambil bumbu dan barang apa aja yang diperlukan. Lo bilang apa sama dia? Tanya Dava menatap Galena. Gue pernah tidur sama lo. Ucap Galena acuh yang membuat Dava tersenyum miring. Di pikiran mereka berbeda arti, jika Galena hanya mengartikan tidur biasa aja seperti kemarin malam, namun beda dengan pikiran Dava yang telah berkelana. Setelah selesai dengan belanjanya dan membayar belanjaan mereka berdua, mereka langsung memilih pulang saja karena Galena yang moodnya juga sudah naik turun tak jelas. Double up lagi guys, semoga